Detik-detik Martin Paes tiba di Arab Saudi guna gabung skuad Garuda. Duo Sayuri batal bela timnas usai alami cedera serius. Pelatih Thailand U20 sesumbar bakal kalahkan timnas Indonesia U20. Sintayong cor 10 pemain usai ketahuan berbohong. FIFA ajak Indonesia rematch dengan Argentina senior. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Thailand U20 Yani Emerson Pereira berjanji akan mengalahkan timnas Indonesia U20 di laga kedua Seoul One Cup 2024. Thailand akan melawan Indonesia di Stadion Mokdong Seoul pada Jumat 30 Agustus 2024. Namun, tim Gajah Perang Muda punya bekal buruk karena kalah 1-4 dari tuan rumah Korea Selatan di laga sebelumnya. Pemain tampil mengecewakan saat menghadapi tuan rumah Korsel, tapi kami akan bangkit dan menang lawan Indonesia, kata Pereira. Pelatih Thailand menegaskan kemenangan atas Indonesia merupakan harga mati untuk menjaga asa jadi juara di turnamen tersebut. Situasi berbeda justru dialami oleh timnas Indonesia. Tim besutan Indra Syafri justru menang 2-1 atas Argentina pada laga perdana turnamen. Meski menang lawan negara besar, Indra Syafri tidak ingin terlena dengan kegembiraan. Ia meminta anak asuhnya untuk langsung fokus menyongsong pertandingan berikutnya kontra Thailand. Jadi selalu saya tekankan, setiap pertandingan itu penting. Setiap pertandingan harus disikapi dengan kerja keras dan sesuai dengan apa yang disepakati sebelum pertandingan. Ini tugas 11 pemain di lapangan, sesuai dengan yang dibebankan ke mereka, ucap Indra Syafri. Indra Syafri mengaku ingin memaksimalkan jeda pertandingan semaksimal mungkin. Karena itu para pemain lebih banyak menjalani sesi pemulihan dan diskusi taktikal dengan pelatih. Indra Syafri pun mengaku optimis bisa meraih 3 poin di laga kedua melawan Thailand U20 ini. Dua pemain Maluku United, yakni Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri, batal gabung ke timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keduanya sempat diumumkan masuk ke dalam skuad Garuda oleh pihak Maluku United. Awalnya, klub mengumumkan 3 pemain yang dilepas ke timnas Indonesia, yakni Yaakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo. Namun kini hanya Wahyu Prasetyo yang masuk ke dalam tim Merah Putih. Menyikapi situasi ini, juru bicara Maluku United yakni Wesley Hutagalung mengungkapkan bahwa Yance Sayuri dan Yaakob Sayuri mengalami cedera serius. Hasil pemeriksaan terakhir dan ronsen memperlihatkan Yance dan Yaakob cedera. Hasil ini sudah disampaikan ke timnas Indonesia, dan kedua pemain sudah berkomunikasi dengan tim pelatih timnas. Yaakob dan Yance disarankan untuk istirahat. Mereka juga tidak ikut dalam agenda klub ke Malaysia, kata Wesley dalam keterangan resmi. Timnas Indonesia akan bertanding dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mulai 5 September mendatang. Ada 26 pemain yang dipanggil memperkuat tim Merah Putih. Di laga perdana, timnas Indonesia bakal menghadapi timnas Arab Saudi di kandang Arab Saudi. Di laga kedua, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Australia di Stadion GBK. Martin Paes untuk pertama kalinya resmi dipanggil memperkuat timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper FC Dallas itu mengaku antusias, Paes bahkan sudah tidak sabar untuk bisa bertanding membela tim Garuda. Martin Paes juga dikabarkan berangkat ke Arab Saudi lebih cepat daripada tanggal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Paes akan langsung bergabung dengan skuad Garuda di Arab Saudi. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi para pecinta sepak bola tanah air. Saya tidak sabar memainkan pertandingan di pentas internasional untuk Indonesia. Saya begitu antusias, saya tidak sabar menunjukkan kualitas yang saya miliki buat Indonesia, ucap Martin Paes. Paes masuk dalam daftar 26 pemain yang disiapkan oleh Sintayong. Para pemain ini disiapkan untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan juga Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, kiper berusia 26 tahun tersebut
belum akan bermain saat Indonesia tandang ke markas Arab Saudi di Jeddah. Hal ini dikarenakan Martin Paes belum didaftarkan untuk pertandingan tersebut. Jika tidak ada halangan, Martin Paes bakal debut saat timnas Indonesia bersua Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September mendatang. Hal ini sekaligus jadi momen bersejarah buat dirinya. Sintayong memanggil 4 kiper untuk 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Martin Paes, nama-nama seperti Hernando Ari Sutariyadi, Muhammad Adi Satrio, dan juga Nadeo Argawinata masuk daftar panggil. Hal ini membuat Paes tidak boleh lengah jika tak ingin kehilangan posisi di tim. Apalagi Sintayong juga sudah memastikan tidak akan menggaransi Paes akan otomatis jadi pilihan utama. Pelatih timnas Indonesia, yakni Sintayong, mengaku pernah mencari 10 pemain timnas Indonesia karena ketahuan berbohong. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengaku tak suka dengan pemain yang suka berbohong. Sintayong menceritakan kisah di masa awalnya melatih timnas Indonesia. Saat itu ada banyak pemain yang mencoba menghindari pemusat latihan timnas Indonesia dan ujung-ujungnya melakukan kebohongan. Saya sedang sarapan pagi, ada pemain yang tak terlihat. Ketika saya bertanya kemana si pemain, ternyata si pemain meninggalkan pemusat latihan dini hari tadi karena kakeknya meninggal dunia. Ia pergi tanpa memberitahu pelatih, padahal sedang mengikuti pemusat latihan, kata Sintayong. Ada juga pemain lain bilang kakeknya meninggal dunia, tapi 2 minggu kemudian kakeknya muncul di lapangan, kata Sintayong sambil tertawa. Karena itu Sintayong membuat aturan tegas. Ia membuat peraturan bagi pemain yang ketahuan berbohong dipersilakan meninggalkan tim nasional. Saya memutuskan, jika ada yang bohong, mereka langsung keluar dari tim nasional. Sekitar 10 pemain yang saya usir karena masalah ini, tegas Sintayong. Langkah yang sangat pedas, tak peduli seberapa bagus pemain itu. Aturan nomor 1, jika berbohong langsung keluar dari tim nasional. Saya mengumumkannya dengan jelas, saya benci kebohongan. Setelah itu kebiasaan mulai berubah. Lanjut pelatih Sintayong. Beragam perubahan yang dilakukan Sintayong kepada timnas Indonesia, utamanya dalam hal disiplin, mengubah mentalitas dan performa skuad Garuda. Sekarang timnas Indonesia muncul menjadi kekuatan baru di persepak bola Asia. Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sesuatu yang tak pernah digapai sebelumnya. Ia juga mengantarkan timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Asia, yakni 16 besar. Sekarang timnas Indonesia pun membidik target yang lebih tinggi. Tak tanggung-tanggung, timnas Indonesia asuhan Sintayong ditargetkan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Dunia, yakni FIFA, ikut menyoroti kemenangan bersejarah timnas Indonesia U20 atas Argentina U20. Bahkan, FIFA dalam unggahannya turut menyinggung rematch timnas senior untuk timnas Indonesia melawan Argentina. Ya, FIFA memberikan respon tak lama setelah kemenangan timnas Indonesia U20 atas Argentina U20. Dalam unggahannya di akun Instagram resminya, FIFA menyinggung pertandingan ulang timnas senior Indonesia versus Argentina. Unggahan itu muncul tidak lama setelah timnas Indonesia U20 berhasil menumbangkan Argentina 20 dengan skor 2-1. Pertandingan itu digelar di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan pada Rabu 28 Agustus 2024 siang waktu Indonesia Barat. Tak lama setelah kemenangan bersejarah itu, FIFA mengunggah beberapa foto yang menampilkan pertandingan timnas Indonesia versus Argentina. Diketahui foto-foto tersebut berasal dari pertandingan persahabatan yang memenangkan oleh Argentina dengan skor 2-0 pada Juni 2023 lalu. Sudah waktunya rematch kah? Tulis FIFA. Tentunya unggahan tersebut mendapatkan respon heboh dari netizen Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir bahkan sampai berkomentar menggunakan emotikon menanggapi unggahan tersebut. Timnas Indonesia sendiri bisa jadi kembali bertemu dengan Argentina. Peluang itu terbuka lebar jika skuad Garuda mengundang kembali Argentina di laga persahabatan atau lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia sudah berhasil masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tergabung bersama dengan Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan juga Jepang.
Babak kualifikasi akan berlangsung dengan format kandang dan tandang, mulai September 2024 hingga Juni 2025. Dua tim teratas di putaran ketiga kualifikasi berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026.